Asli, ya wibawanya sangat tinggi ya, masih berfungsi. Artinya brojol itu apa sih? Dulu kalau orang-orang itu untuk pusaka tua ya. Brojol pusaka itu dapurnya brojol, ada brojol sebelah nih seperti gini namanya sajen. Itu. Ya. Lah, itu di samping itu pusaka ini bisa untuk misalnya tunggu rumah. Artinya tunggu rumah loh, ya pusaka untuk tunggu rumah. Iya, artinya tunggu rumah. Jadi kalau orang yang punya pergi, ya toh. Jadi dia itu kalau ada seperti pencuri seperti apa dulu yang tidak dianu ya, itu ya. Nah, kelihatan orangnya, kelihatan yang punya rumah. Salam budaya, rayu, rayu, rayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolo di Pendawa Cicer. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Semoga sehat selalu dan selalu sejahtera buat saudaraku yang beragama lain. Semoga kebaikan yang selalu mendukung Pendawa Haji channel mengenai tentang kebudayaan pusaka haji, yaitu tinggal di luar kita atau budaya bangsa Indonesia. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki maupun kesejahteraan selalu. Terima kasih buat saudaraku semua yang selalu mendukung Pendawa Haji channel. Dan sebelum saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oke? Dan untuk sore ini saya mau mereview beberapa pusaka ya. Bila ada kekurangan atau tidak pasnya, saya sekali lagi tidak lupa mohon maaf ya, karena selalu semua sifatnya pusaka, tangguh apapun, tangguh dapur sifatnya estimasi ya, estimasi begitu ya. Jadi dan lagi secara kita pribadi mana secara jam terbang kita tidak sama ya. Yang penting kita selalu menjunjung tinggi mengenai tentang kebudayaan bangsa kita, yaitu mengenai tentang budaya Indonesia atau tinggal di luar kita. Yang penting kita harus menjunjung tinggi. Karena apa? Budaya harus kita junjung tinggi, apalagi bangsa Indonesia mengenai tentang pusaka ini yang sudah diakui oleh UNESCO ya, yang sudah di mana-mana. Tadi ya betul, senjata haji tapi bukan senjata tajam lagi ya, namanya pusaka haji ya. Jadi harus pusaka haji itu apa artinya? Harus dihaji-haji apa gitu ya. Sungguh itu bahar yang merasa keberapa kan sama saya dengan saya itu pahamkan dalam mengelola lagu itu pernah ibu bertimbang kasih itu ada bapak kasus ibu banyak ini gimana sentuh sudah kau sabar ya bakar tupo tumpeng ya tuh kemenyan.
Ya, karena para leluhur kita yang kita dulu ya pakai ritual sekali-kali kita itu anak cucu tinggal meneruskan aja ya, tinggal menghormati dan menghargai gitu. Walaupun karena namanya pusaka aji, kalau lama itu masih mempunyai kekuatan doa. Ya. Ya, ini ada beberapa pusaka ya, 5 pusaka ya. Kita ambil dari sebelah kanan dulu. Ini. Ini gayaman Solo ya. Solo dengan itu kayunya itu kayu terbalu. Terbalu sangat tua sekali ya, masih orsinilnya ya. Masih orsinilnya, ini masih kuno ya, kuno dibersihkan ya. Ini ya. Nah, ya. Ini. Ya, terbalu. Jadi raka kuno, kotor, bersihkan lagi ya. Gitu. Ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ya. Lah, pusaka ini luk 11 ya. Pusaka ini luk 11 dinamakan ada apa itu namanya itu? Ada sogokan ya, ada sogokan, ada greneng, ada kembang kacang ya, ada kembang kacang. Sebenarnya masih utuh sekali ya, tapi karena ini dulu tidak terawat ya, tidak terawat atau karaten di dalam rangka dibiarkan, akhirnya ini jadinya lopang ya, begitu ya. Untuk pamor dinamakan pamor Woskutah ya. Nah ini Woskutah, ini Woskutah atau pedaringan kebak ya, di sini ya. Pusakanya cukup lumayan ya. Nah ini bagus, wuto ya, sepuh ya. Mataram sepuh dengan pamor tidak medot dari atas ya, ada kudungnya ini nih. Lah sini Woskutah ya, ini namanya Parisauli, titipan pamor tipan Parisauli ya, Parisauli sini. Lah ini Woskutah ini Pak, kalau sudah ditutup ini bernama pedaringan kebak gitu. Untuk dapur cukup luknya nampar ya, luknya nampar. Jadi luk 11 ya, luk 11 sabu inten. Luk sabu inten ini menandakan bahwa pusaka itu melambang dari kawibawanya sangat bagus sekali ya. Kawibawanya sangat bagus karena dia itu luk 11 itu sama luk 13 dinamakan guling mentaram ya. Itu satu wadah ya, begitu. Nah, mengenai tentang sabu inten ya, sabu inten luk 11 ya, memang filosofinya itu secara kepercayaan atau para leluhur kita dulu, yang kita dulu untuk membuat pusaka ini sebelumnya ini sudah Isa itu cari sisik melek ya, harus dikasihkan siapa dulu, yaitu harus yang cocok, itu harus membuat pusaka bagaimana dan bahannya itu apa, begitu ya. Nah ini berhubung kalau dilihat dari titik dari bahan atau dari garap ya, ini memang khusus dulu itu khusus pesanan ya. Sabu inten luk 11 ya. Lah ini termasuk kembang kacang ya, ini sogoan. Nah, sogoan geger sapi ya. Ini pamor, untuk pamor untuk greneng. Wah, besinya keabuan. Besinya keabuan ini. Jadi era-era Mataram yang awal ya. Nah, ini
pamornya itu berdaringan kebak. Nah, ini di sini ada pamor aneh, yaitu pamor tertiban dinamakan pamor yaitu pamor tiban, yaitu pamor parisa uli ya. Parisa uli itu bagus ya untuk menandakan mana kemurahan sandang lan pangan ya. Begitu. Di samping situ di sini ada cukup pamornya ya. Pamornya termasuk kodong ini ya. Nah, kalau dilihat dari sini auranya besinya ini keabuan ya, keabuan. Ini ada daun sogokan, di sini ada bungkem. Di sini ada bungkem tembus dari sini. Bungkem. Bungkem itu masalah kayak sabu inten, pada keafibaan tentu untuk pambungkeman ya. Nah, ini untuk menghadapi segala yang dihadapi gitu. Dihadapi supaya kalau orang saya itu orang perkantoran sekarang ya untuk menghadapi lawan. Nah, ya semua ya maaf tidak harus mengimankan pusaka. Tapi pusaka ini minangka supaya ibaratnya itu pulpen ya. Nah, supaya gerakan ini tergantung kita isi hati kita ya. Nah itu. Nah ini ada bungkem juga. Tembus sini ada bungkem. Sini ada bungkem. Jadi sini ada batu lapak ya. Batu lapak dengan kewibawaan. Di sini ada tendek. Tendek mereka simbol dari kekuatan. Ya, tidak mudah digoyah. Karena seperti itu ya. Nah, ini pamornya. Pamornya ini pedarian kebak ya, seperti beras ya sampai atas dari sini ya. Nah, ini pusaka-pusaka dalam dulu. Jadi pusaka keraton begitu ya. Jadi maaf, jadi kita hanya untuk menerangkan di dalam filosofi pusaka sesuai dengan itu kriteria yang berpamor di dalam pusaka, yaitu huruf Sangsekerta pamor yang menempel di wila pusaka seperti itu. Kalau bahan banyak meteornya bahan meteor semua, jangan untuk pegang ringan sekali. Itu. Ini termasuk utuh, masih utuh sekali ya. Kalau masalah lubang ini bisa memang dikatakan sumur Bandung atau combong ya, karena ini berbentuk beras ya. Nah, ini berbentuk beras karena kalau ini bisa itu rusak di sini rusak semua. Dan di sini mesti kalah pamornya ya. Nah, ini kita melajari keterjang pamor ini ya. Ini osputa ini disamakan sama ini tembus ya. Biasanya ada empu-empu isa itu titipan empu, kode empu yang seperti itu ya. Kode empu lobang, kode empu isa itu pakai kuku ya, yang ditaruh di bawah atau di gumbengnya sini ya. Nah, itu macam-macam. Oke, mengenai tentang itu sabu inten ya, auranya sangat bagus sekali ya. Auranya sabu inten ini wibawa sekali ya. Nah, ya semua itu harus digandengkan karena semua ini adalah dari doa yang disatukan oleh bahan-bahan pusaka ini yang diwujudkan, yang dinamakan seni dan budaya dengan menggambarkan ini ya. Kita harus bisa mengelola rasa atau mengelola batin kita begitu ya. Nomor dua ini kita untuk membuka ini dinamakan, bisa dinamakan ke pendeta semedo atau brojol ya. Brojol itu ada macam dua ya. Brojol itu bentuk pusaka brojol ya, sombro ya. Ada bentuk isa itu sajen. Sajen itu termasuk yang seperti gambaran seperti ini, pendeta, bisa pendeta ya toh. Lah ini pendeta tapi namanya brojol juga bisa ya toh. Kiai brojol ya. Lah ini pusaka ini sangat besar sekali ya. Pusaka ini kalau menurut saya ini era-era Mojopahit ya. Satu era Mojopahit, dan cara untuk membuat ini dipenyek. Ini dipejet ini ya. Ini cukup pejetan ya. Cukup dipejet ini ya. Dipejet. Lah, ini kepalanya ya cukup sederhana ya. Kepalanya brojol, coba didekatkan.
Nah, itu kepengnya itu dipejet itu, ya, wungkul. Terus jarang ada seperti itu, brojol yang besar seperti itu, namanya pusaka apa? Kalau orang anu sajen ya, orang kalau mengatakan sajen. Tapi bang, kalau sajen kan kecil, itu kan besar ya. Lah ini, kalau sajen itu kecil, ini besar, gitu loh. Nah ini nah, saya buka ya. Nah ini lah ini ya, kalau megang kan gini memangnya, harus pegang gini. Saya itu punya sejarah dulu ya, punya sejarah waktu masih kecil. Saya itu punya ayah saya, ya brojol seperti ini gini ya. Wah, ini saya tidak bohong, tidak harus sih saya itu. Apa yang saya katakan ini pengalaman saya pribadi. Pengalaman pribadi ini gini. Waktu saya masih kecil, pusaka ditaruh di kamar. Dia sampai wujud orang, sampai takut tidak berani tidur ya. Jadi di sini nih muncul kepala orang. Ini. Terus sama joget-joget gini. Takut saya. Nah, itulah kekuatan Kyai Brojol ya. Nah, itu tidak bisa lupa sampai tua sekarang ini. Makanya saya senang pusaka itu gara-gara saya itu seperti itu dulu. Berarti pusaka itu aneh ya, seperti ada mistiknya, ada demitnya begitu ya. Mau dulu nggak ngerti ono setane gitu, dulu nggak ngerti gitu. Lah itu muncul setiap malam saya dikelihati bahwa pusaka ini ya toh. Lah keampuhan brojol itu seperti gini. Ya kalau sekarang kan pusaka banyak, brojol banyak ya. Tapi kalau yang brojol yang beneran ya asli ya, wibawanya sangat tinggi ya, masih berfungsi. Artinya brojol itu apa sih? Dulu kalau orang-orang itu untuk pusaka tua ya. Brojol pusaka itu dapurnya brojol, ada brojol sebagai nih seperti gini namanya sajen. Itu ya. Lah itu di samping itu pusaka ini bisa untuk misalnya tunggu rumah. Artinya tunggu rumah loh ya, pusaka untuk tunggu rumah. Iya, artinya tunggu rumah. Jadi kalau orang yang punya pergi ya toh, jadi dia itu kalau ada seperti pencuri seperti apa dulu yang tidak dianu ya, itu ya. Nah, kelihatan orangnya, kelihatan yang punya rumah, nggak jadi ngambil. Begitu ya. Ini setahu saya itu seperti ini. Karena saya itu sampai dulu takut, makanya sampai saya senang pusaka itu kalau sudah besar ya, karena dari keaneh-anehan itu. Ini pengalaman saya sejati ini. Ini saya tidak bohong ini. Terus brojol lain daripada itu. Kalau dulu tidak ada dokter, tidak ada dokter, ya toh. Dulu orang melahirkan, sedangkan saya aja dulu pakai dukun Mas Yan. Pakai dukun. Puster saya itu pakai disilat sama pringapus ya. Kebetulan saya dulu mau dibawa ke dokter RSC, enggak, sudah brojol sendiri dibecak ya toh. Akhirnya ditangani dukun. Ini ceritanya ibu saya ya toh. Jadi saya lahir di becak. Gila, orangnya punya pusaka brojol. Lah, pas sebelum maghrib saya itu lahirnya itu saya cerita seperti itu ya toh. Terus lain dari itu, terus kalau ada orang melahirkan sulit dulu itu enggak ada. Bisa dioperasi dia, enggak tahu ya secara kepercayaan apa enggak tahu ya. Enggak ada dulu, zaman dulu itu orang operasi. Cukup pusaka ditaruh di bantalnya atau dikum air diminumkan itu sudah bayinya lancar semua ya. Dulu loh, saya cerita dulu loh, karena sekarang sudah zaman kemajuan, lahirnya sulit sedikit sudah, dan lagi tidak bicara banyak orang laku. Artinya laku itu kelakuan ya toh. Nah, sekarang sulit dukun bayi, tidak tahu kalau di desa. Walaupun di desa pun sekarang sulit, kadang nggak punya pusaka brojol ya kita. Itu brojol ya, punya dukunnya kecil-kecil gitu ya, punya untuk waktu ini. Nah ini kebetulan lain dari itu, pusaka ini juga bisa untuk sajen ya. Jadi bisa untuk menyisihkan dari hal-hal yang kita diinginkan, seperti
punya sawah, punya apa, kebluk penyakit seperti ini bisa dikitir dibawa ini secara filosofinya, secara filosofi, secara kepercayaan. Lah soal percaya tidak ya, itu urusan masing-masing ya, kita membicarakan masalah hal dulu. Tapi yang jelas setiap pusaka itu ada maknanya dan ada artinya, ada juga manfaatnya sendiri-sendiri. Lah ini seperti gini, sudah brojol ya, sudah skrip, looknya 13 ya, look 13 ya. Lah look 13 loh, pamornya seperti delingnya ya, bulat-bulat seperti gini ya. Nah, look 13 oh, nah pamornya seperti sisik ulo. Lah seperti gini ya. Lah inilah, ini pusaka beneran, pusaka Mojopahit Sepuh ini untuk panjang 39 ya. Ini langka, ini sangat langka sekali. Jadi pegang atas karena yang wah, pamor yang dinamakan pamor apa itu? Itu. Nah, itu pamornya bulat-bulat sampai atas ya. Seperti pamor apa itu namanya? Ular lulut. Hah? Ular lulut. Lah ular lulut itu termasuk pengasihannya itu sangat bagus sekali ya. Jadi kalau diambilkan dari pusaka dapurnya brojol atau sajen seperti gini, lah sajen itu kecil ya, dinamakan pusaka sajen itu kecil. Nah, ini ukuran besar 39 ya. Lah ini looknya look 13, look 13 ya toh. Ini sangat langka sekali ini ya. Nah di sini ada pamor yang dinamakan pamor gedong ya toh, gedong buka ya. Lah gedong buka ini artinya, manfaat gedong buka ini bila untuk tertolong untuk apa segala pun itu buka ya. Kalau untuk tertolong dulu zaman dulu untuk balik secara itu buka segala-galanya ya. Jadi soalnya orang melahirkan itu buka siji, buka telu, kalau di dokter ini langsung buka pitu wis, oer wis ya. Lah ini ya, itu kita ceritain dulu. Kalau sekarang saya nggak ngerti, kalau sekarang kan buka siji loro telu disuntik dikai obat sampai dokter ya. Sekarang kalau dulu itu secara kepercayaan saya percaya sekali karena saya lahirnya di dukun kok ya, bukan ke dokter ya gitu. Oke ya, ini pusaka termasuk Solo ya, Solo kayu timo ya, kayu timo ini kayu timo. Jalan apa bagus ya. Wah bagus. Wah ini pusaka nyenengke ini ya, pusaka dapur Jalak Ngurih ya, Jalak Ngurih ya, penuh pamor semua ya. Pamornya tebel tipisnya ya toh. Nah ini ya, nah erah Mojopahit ya, erah Mojopahit, Jalak Ngurih, Jalak ya, di sini Jalak ya, dodonya tinggi ya, kereneng. Nah untuk pamor sini pamor Gembolo Geni. Wah, pamor Gembolo Geni ya. Lah di atas sini pamor termasuk ramai sekali ini ya. Pamornya termasuk Sinom Warawari ya. Gembolo Geni pamor Sinom Warawari sampai sini ya. Untuk dapur ya, untuk dapurnya ya. Nah dapur Jalak Ngurih potongannya gagak sekali, gagah ya, sangat ideal ya toh. Nah, tua, ringan ya, banyak meteor. Kita tidak perlu menyebutkan bahan dah kalau terlalu panjang ya, tapi yang jelas ini pusaka tua itu bahannya itu pasti sama, pilihan ya. Lah ini
Ah, lah ini, ya, pamor Gebolo iki tembus, ya, tembus bolak-balik, ya. Di atasnya ini lain, ya. Namanya Gebolo Geni ini, geni murup itu kan gini ya. Terus geni murup itu atas ya. Terus ini Gebolo Geni. Lah, Jalak Ngore, ya. Jalak Ngore itu wibawa, sangat wibawa sekali. Pusaka Isal itu pegangannya para satria dulu ya. Para satria dengan para orang yang mempunyai itu kalau merah punya kedudukan. Karena apa? Wibawa sangat tinggi, ya toh. Lah, Gebolo Geni ini filosofinya bagus sekali. Bila ada apa-apa, ya kalau dulu itu memang ya orangnya laku ya, punya pusaka di jalan dengan laku. Jangankan dilihat pusakanya aja ndak boleh. Seperti orang Bali itu mau lihat pusaka sulit, ya, terkecuali pedagang pusaka siji. Tapi lah orang pribadi orang pribumi mau lihat pusaka ndak dikasihkan, begitu ya. Ini nah, jadi pusaka Gebolo Geni itu kita kalau diambil maknanya ya filosofinya ini tidak menginginkan ya. Jadi orang kalau tidak percaya bahwa pusaka, tidak percaya dengan ini, loh ngapain main pusaka ya. Sedangkan jimat-jimat aja tulisan ada surat Yusuf, ada untuk dagang, ada apa gini, mana nggak percaya bagaimana? Istanbul mau nggak percaya bagaimana? Pusaka itu adalah kekuatan Jawa. Sedangkan orang luar aja nggak bisa untuk membuat untuk menembak banyak dari apa. Makanya sampai diakui oleh UNESCO itu karena seperti itu. Tidak mudah, ya lah. Mungkin sekarang bisa ditembak dengan itu bahan-bahan lainnya, atau dengan pamor dari pamor sampai ulang ruan bikin pamor dari pamor nikel, ya toh, itu bisa. Tapi kalau lama sulit. Sedangkan main teor aja terus satukan dilebur aja hancur. Lah ini, jadi orang dulu itu sudah pandai. Nah, makanya kita harus menghargai walaupun bagaimana eyang-eyang kita itu masih memberikan itu kerejekian ya kepada anak-anak putunya, begitu yang penting kita hormati. Jadi arti pusaka ini gimana, arti pusaka ya bisa dinamakan itu pamor ya. Pamor itu huruf Sangsekerta ya, pamor ya, tulisan yang bergambar yang di dalam sini ya, huruf ya, huruf situ. Lah itu ada maknanya. Lah orang kalau mengerti tek itu sudah tahu, oh pamor ini sudah tahu, hatinya sudah terkontak. Kalau sudah pegangannya pusaka, nggak usah lihat buku bikinan kita kok. Buku itu bikinan kita orang, kita teman-teman pameran kita kumpulkan dinamai sendiri, baru kita dibukukan ya, diedukasikan, begitu. Lah untuk pamor Gebolo Geni itu bagus sekali. Jadi kalau dulu ada peperangan, ada apa, kita sedek ini bisa keluar api. Ini percaya saya. Walaupun sampai sekarang ada seperti gini. Pusaka sampai sekarang itu ada, saya juga nyimpen. Karena apa? Begitu seluruh senengi tawur, senengi sembarang, bawa celurit, bawa ini buka itu jatuh. Lihat api keder. Lu bener nih. Ini pusaka ini. Justru saya itu tergila-gila pusaka itu ya kita itu gendeng keris sangat tambanane. Itu istilahnya seperti itu ya orang Malang itu. Karena saya pernah pengalaman saya seperti itu. Ya bukan harus saya itu, oh ini Gebolo Geni baik harus saya beli. Bukan, kita itu membuka edukasi, mereview ini tujuan untuk kita adik-adik kita biar tahu, dan kita mereview untuk barang-barang yang lama ini tujuan itu biar bisa ada perbedaan. Nah, generasi untuk baru ini penerus bagus ya, tanpa generasi penerus tidak akan maju karena itu ekonomi kreatif. Tapi ada yang papan, ada baru, ada lama. Jadi kita harus tahu ya, begitu. Lah pamor Gebolo Geni itu bagus sekali, wibawanya tidak usah dibuka, wibawanya sangat tinggi. Dan lagi dia kalau dibawa ada apa-apa ya,
ada orang jahat, ada apa, mau dirampok dia apa, sudah dia kelihatan api terbakar. Bener nih lah, ini panas. Nah, ini nggak tahu doa apa yang dimasukkan dari situ empu ya, karena empu membuat ini tidak sembarangan. Puasa tapat dan memohon kepada Allah Ta'ala, memohon Tuhan Maha Esa, mohon kesayang wedi supaya pusaka ini mempunyai kekuatan. Lah ini walaupun zaman sekarang order baru ya toh, doa itu masih tetap bila mana si anak cucu generasi penerus yang megang ini mendekat kepada Allah Ta'ala, dan saya itu kepercaya kepada Allah Ta'ala atau para leluhur kita bahwa pusaka ini adalah bikinan para leluhur yang kita yang sudah mendahului begitu. Itu Gebolo Geni sangat tampung. Kalau dulu untuk peperang Gebolo Geni sudah ya seperti punyaan Pangeran Diponegoro itu, buka set api ya lah. Kalau ada orang kita memegang pusaka seperti itu, kita dihadang di tengah jalan, udah kelihatan api terbakar. Terus dan lagi lain dari itu, kalau ada tanah sangar, rumah yang sangar punya pusaka pamor Gebolo Geni, gak kuat. Itu yang menunggu-nunggu barang-barang kasar itu panas, gak kuat. Namanya aja Gebolo Geni. Seperti kita punya doa kulhu geni ya toh, dibacakan ya toh, seperti itu. Nah, contoh saya pernah dulu dipejang oleh Dalang Napto Sabdo ya toh, dulu saya kecil. Dulu kalau pejang ini buka pengalamannya. Dulu kalau saya pejang ndak ada ditulis, ndak main tulisan, didep seperti ini. Gebolo Geni, aji Gebolo Geni ya, karena saya dulu suka main jalan kemana supaya selamat ke hutan, kemana-mana aja ya toh. Karena itu dulu seneng kalau laku, saya sering jalan kemana. Diwejang jam 1 malam cukup didengarkan cukup gini toh, Assalamualaikum salam. Ini selamatkan ya toh. Adek-adekku Ibu Pertiwi, paningalku sadulur papat, dudu wasisaning manungsa, wasisaning Gusti. Rahayu, rahayu, rahayu. Tarik napas 3 kali, geduk 3 kali. Tanpa ambaan, tanpa napas. Dibaca 1 kali panas, dibaca 2 kali lari, dibaca 3 kali tangannya itu protol, ya toh. Ya protol nggak tahu ya, secara kepercayaan namanya itu barang gaib. Dibaca 5 kali, protol dibaca 7 kali, lari terbakar. Itu doa tinggalana yang Napto Sabdo, tidak bisa hilang di kepala saya. Itu mau tidak percaya loh, kita tidak percaya sama kepada kita sholat kepada Tuhan, tidak percaya, percuma ngambang. Semua tidak bisa dilihat kok. Lah itu pusaka tidak bisa, pusaka gaib tidak bisa dilihat, tapi didatangkan dirasakan bisa. Ya dah, doa pun bisa. Pusaka ini lain daripada kepercayaan dari yang lain ya toh. 1, dia ambil dari seni budaya pamor ya toh. Lah pamor ya, dia ambil dari kelama, unik-uniknya pamornya ditaruh seperti lukisan. Lah itu dari bahan-bahannya itu pun berbeda. Lukisan sekarang pun ya tidak bodoh ya. Lukis pun sekarang itu ada bahan dari cat ya, dari cat gamping itu ada, cat dari cat yang mahal ada, cat yang membran yang mahal ya ada, macam-macam. Kalau cari cat tembok kayak si air luntur pasti bagus ya. Nah, inilah ya, nah itulah namanya filosofi pusaka ya toh. Tergantung kita percaya atau tidak, tergantung kita masing-masing. Tapi kalau tidak percaya, kenapa kita bikin pusaka, megang pusaka? Ya,
Megang pusaka itu adem daripada megang celurit, ya toh. Panas. Karena bahan pusaka ini kalau kita terangkan, ya toh. Nah, ini pun membuat tidak sembarang, nggak ada semua. Kalau kita bikin pusaka kalau sudah untuk membunuh atau apa ya, celurit kalau sudah untuk membunuh sampai kapanpun ya dia naking cari darah. Itu kun fayakun itu pasti itu tetap itu apapun jadinya, ya toh. Sekali makan darah sampai kapanpun makan darah. Pusaka ya seperti itu. Pusaka tidak harus semua untuk berperang atau untuk tempur, ya. Jadi macam-macam. Gitu loh. Karena apa? Pusaka yang tempur ada yang baja, ada yang monteng, ada yang baja, terpendam, ada yang baja, ya. Begitu. Nah, itulah. Jadi ya maaf, jangan salah kaprah. Oke, saya taruh untuk pusaka pamor Gembolo Geni ya. Mungkin saya masih mereview Gembolo Geni masih 1 kali ini, ya, belum pernah ini untuk mereview Gembolo Geni. Nah, ini ladrang Jawa Timuran ya, kayu timo ya. Ladrang Jawa Timuran kayu timo. Nah ini ya, ladrang Jawa Timur kayu timo. Oke, Kak, jangan lupa cara untuk membuka ya gini ya. Yang penting kita pusaka itu walaupun buka pusaka baru atau lama itu harus ada tatanan, ada kesopanan. Apa dupai baru, dupai anu buka saenake dhewe ndak boleh ya. Baru pun kalau sudah kita percaya sudah mempunyai kekuatan. Namanya sugesti. Ya. Lah kita Wah, ini beda lagi ya. Kalau ini beda lagi nih, ya. Bedanya itu apa? Pusakanya lebih besar, lebih gagah ya. Lebih geger sapi, ada geger sapi ya. Ada geger sapi ya. Terus untuk pamor singkir ya, pamor singkir. Lah, untuk pamor singkir. Ya. Untuk pamor singkir di samping ini pamor woskuta ya. Pinggirnya ini ya. Woskuta, kebanyakan woskuta semua ini. Ya. Lah, untuk dapurnya ini termasuk dapur jalak ngurih ya. Tapi gak sama-sama itu ya. Jalak ngurihnya ini lebih besar ya, lebih besar, lebih lebar, pakai geger sapi ya, ke atas. Di dalam geger sapi ini ada pamor namanya Pariseuli ya, pamor Pariseuli lah ini, lah ini coba terangkan nih. Wah, pusakanya lebar sekali ya, dodonya lebar, pegangannya ringan ya, lain ringan, ini greneng ya. Lah ini ada pamor yang dinamakan di situ pamor sana ya, pamor sana. Di sini ada pamor, ini ada termasuk geger sapi ya, sampai atas ya. Ini barang sangat sepuh sekali ini ya. Ini kalau dikatakan kita itu Mataram setua ya, Mataram akhir. Kalau dikatakan PB 1 ya toh. Ini setua sekali ya, ringan sekali. Nah ini pamor woskuta. Namanya itu pamor Pariseuli ya. Lah ini. Oh, untuk banyak untuk pusakanya ngelugut sekali. Ngelugut. Lebar ya. 2,5 cm. Nah, ini ada 7,5 ini. Nah, lebarnya. Coba. Oh, gagahnya ya. Kebiruan, keabuan ini. Ini pusaka sepuh banget ini, pusaka ini. Ini dulu punyaan orang dalam ini pusaka ini. Nah, karena pusaka ini aslinya dari Kulon, dari Solo. Ya. Oh. Nah, sini ada pamor. Nah, ada pamor woskuta ya. Nah,
Lah, jalak nguri lah. Siapa yang untuk filsufat untuk pusaka ini? Satu, untuk melakukan kekerjikan dan kedamaian, dan untuk menghadapi sesuatu hal ya, sesuatu hal yang indah ini pamor, termasuk pamor gedong ya, pamor gedong buka. Nah, untuk sesuatu hal, jadi apapun yang kita harap itu pandai untuk lawan, untuk bicara ya toh. Namanya jalak ngure ya, wek jalak ngure. Dia pegang, siapapun yang memegang untuk dalam orang yang mempunyai kedudukan, mau dalam pengacara, mau kepolisian, itu bagus sekali ya. Ini guaga ya, pelajaran kebiruan lah ini. Ngelukut, pusaka besinya ngelukut ya, ngelukut sepuh. Ngelukut ini bukan karena erosi bukan karena alam, karena ketuaan. Jadi karena tua-tua, karena erosi alam itu. Ya, langkah besar ada di sini. Jalak ngure yang satu itu tadi ya cukup lumayan, cuma lebih besar ini ya, cuma hanya pamornya beda. Pamor Gembolo Geni, cuma yang satu itu pamor, yaitu dinamakan pamor Parisauli itu ya. Maknanya udah beda, maknanya bagus dan kawibawaan untuk pengacara, untuk apapun yang dulu. Kalau dulu kalau merek orang yang mempunyai kedudukan di dalam kalangan itu istana raja, keraton atau keraton, sebelum keraton dulu raja ya, sebelum keraton gitu. Ini Timo termasuk Solo, Jawa Timuran ya, hampir sama Solo ya. Namanya ini Timo Batok ya, Timo Batok ya. Ya, nah, peletnya batok sekali ya, tua sekali ini ya, tua sekali. Nah, kita buka. Wah. Lah ya, wah, untuk pusaka ya, tanggonya tanggo Mojopahit ya, dapurnya Nogo Siluman Korowelang, pamore Korowelang ya, ornamen Nogo ya, ornamen Nogo Mojopahit. Mojopahit yang lama itu bebek ya, bebek primitif seperti gini, dan emasnya sampai dalam. Ini pasangan empu asli ini, pasangan empu asli ya. Nah, era Mojopahit ya, walaupun itu ringan sekali, ringan. Untuk pamor deling ya, pamor deling, pamor seperti iris pandan ya, tapi di zaman ini namanya Korowelang, Nogo Korowelang. Jadi Nogo Korowelang ini ya, lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah kok foto loh, pusaka tua itu bukan harus keropos. Saya bilang ya, jangan salah paham. Orang kalau itu mengatakan, wah pusaka kok anu foto-foto baru. Pusaka justru yang tua, foto itu justru yang sulit carinya, yang mahal itu seperti itu. Untuk pamornya itu kan kelihatan. Pamornya itu ndak jembret sama sekali ya, ngerambut begitu. Lah pusaka itu kelas-kelasan. Saya terangkan saudaraku ya, pusaka itu pamor itu lungguh, pamor itu kelas-kelasan, bikinnya ndak sembarangan. Empunya bikin loh, bikin iso ae enggak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya toh. Bisa aja ya toh. Bikinnya cantriknya bisa, tapi kalau ilmunya empu tidak harus dikasihkan cantriknya semua lah, menguasai gurunya nanti akhirnya ya toh. Lah pamor bikin resirin ini, satu rambut noto ini pun sulit. Ini gak segampang bikinnya, itu tahunan, zaman dulu tahunan. Lah keutuhan barang satu, karena dari bahan itu kalau bahannya bagus ya utuh, tidak mudah terserang oleh karat. Kedua ya, satu ya. Lah kedua dari rawatan ya,
Dua, dari rawatan. Artinya rawatan itu cara merawat pusaka dari leluhur kita. Kalau orang rawat kita itu dulu itu dari konglong mengerat, ya, yang jelas hati-hati, tidak semudah pusaka ditunjukkan di apa turun-turun, wah dihargai bener. Nah kalau sudah kena anak putunya ini sing ruwet ya. Nah ini kena anak putih gak ada duit dijual. Nah ini, nah pusaka itu memang dilihat dari ketuaan kesepuhan itu karena dari apa? Auranya. Ya toh, satu dari apa itu namanya itu, dari aur dan pamor, ya toh, dari bahan. Nah ini dari bahannya, ya. Nah ini keabuan. Nah dari pamornya ini, ya, udah beda sudah. Nih, ya. Apa? Coba amatin. Lah ini greneng ya, ini greneng ya. Di jalan ini pamor, sini tidak ada pamor wulung ya, dibagi dua. Lah pusaka ini pamor dinamakan pamor. Kalau gini tuh seperti iris pandan ya, tapi kalau ini dinamakan korowelang ya. Lah untuk garis pamor ini ya, satu rambut ini nyunsun. Ini penataannya sangat sulit ini ya. Lah untuk keabuan, nah hatinya ya, hatinya wilayah ini kan kelihatannya padat ya, hati ini padat sekali ya, walaupun kalau gini woto tapi ringan. Lah untuk kepala naga ini tembus pamor ya, kepala naga tembus pamor. Lah di sini mut-mutannya itu emasnya gepeng, pasangan masih dari asal limpunya, tidak bisa dilepas ini, ceket ini ya, gepeng. Nah ini, lah ini kepalanya ini ya, nogonya ini langsung dibelut oleh pamor. Lah ini pamor, sampai dari sini pamor semua, pamor ya, pamor sampai atas. Wilah woto ya. Jadi woto ini karena dari rawatan ya. Jadi kalau rawatannya bagus ya toh, ya jelas ya masih utuh. Tapi ketuaan ya yang tidak bisa dicuri. Artinya ketuaan itu kolosinya ini halus sekali, kolosi alam ya toh? Begitu. Karena bahan pahitnya ini deling, pamornya deling sekali, deling. Namanya nogo korowelang. Nogo korowelang ini masih asli mut-mutannya ini. Nogo korowelang itu langka, jarang-jarang ada ya, maksudnya yang tua loh ya, jarang-jarang ada. Filosofi untuk nogo korowelang ya itu bagus sekali ya, untuk di rumah. Jadi kalau ada apa-apa dia itu pasti akan menunjukkan ular. Itu tahu saya, ular yang menyeliputi rumah itu nogo korowelang. Itu wibawanya sangat tinggi sekali. Untuk pamor untuk seperti ini ya toh, siapa yang pegang untuk korowelang dulunya orang ini mesti saya terayomi dengan doa yang di dalam pusaka ini. Begitu ini. Jadi menandakan dari pamornya aja sudah menandakan dari saya itu pamor singkir ya, pamor singkir dari pamornya, menandakan dari pamor singkir. Nah, ini pusaka yang unik ya. Ini pusaka ini terus terang menurut saya unik ya, unik, antik, nyeni ya, nyeni dari garapnya ya, seninya dari garapnya. Tidak ada yang medot dari kepala naganya ini ya, dan bahannya dari meteor, halus sekali, halus ya, halus sekali. Untuk gepoknya ini, pasangannya ini enggak sembarangan, ini empuh yang masang ini, jadi langsung masih orisinilnya ya. Ini lah, inilah untuk nogo korowelang ya, nogo korowelang ini sudah 5 review ya, 5 pusaka yang kita review ya ta? Ini untuk aura
keabuan atau setengah-setengah kebiruan begitu. Itu. Tuh. Masih utuh, pamor masih utuh ya. Ya, memang cari pusaka yang aneh, yang utuh, yang langka, yang bagus ya, yang kelas tidak sulit. Semua itu dari derajat ya. Nah, itu dari derajat. Begitu, tidak semudah itu untuk mendapatkan pusaka bagus. Kalau pusaka bagus sulitnya itu sudah carinya di desa, di anu itu sulit. Informasi udah harga sudah tinggi sudah. Ya, tidak apapun yang kita harapkan. Semua tergantung dari pusakanya. Begitu. Oke. Kita taruh. Untuk beberapa pusaka ini kita mereview ini ya, sudah pusaka termasuk yang aneh-aneh, antik-antik ya. Ya. Jadi antik pusaka ini maaf ya, bukan karena dari Kinata. Ya. Bukan karena dari Kinata. Kalau Kinata itu istilahnya tambahan ya. Tambahan dari seni atau jasa ya, atau seperti itu, dulunya itu seperti ini. Jadi pusaka walaupun itu tidak Kinata tapi kalau grafnya bagus ya sama aja ya, mahal kalau yang bagus. Terima kasih. Sebenarnya saya mohon maaf, terima kasih banyak. Bila saya ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan dijadikan permasalahan kalau ada review kurang pas, kurang cocok ya. Nah, saya kembalikan lagi karena kita selalu jam terbang terlalu tidak sama begitu ya. Ini memang untuk selama ini saya mereview untuk yang lama-lama dulu ya, karena adanya masih yang lama-lama seperti ini untuk generasi-generasi penerus. Oke, terima kasih. Wassalam, mohon maaf bila ada kata-kata sudah berkenan, dan jangan lupa kalau berkenan ya, subscribe kalau berkenan. Kalau sudah subscribe ya like atau komen kalau berkenan ya toh? Ya itu. Guys, salam budaya, rayu rayu rayu.